Banyak orang yang buang sampah sembarangan dan membuat sampah menumpuk. Nah, sampah menumpuk ini harus dipilah. Oke. Dipilah ini bakal ada kategorinya sampahnya, dari sampah plastik, organik sama anorganik. Yang anorganik bakal dibawa ke tempat pembuangan sementara. Tujuan kami ingin membuat kesadaran agar manusia membuang sampah dengan benar. Ini adalah tampilan gamenya. Saya Bunda, kita melihat game hasil buatan kami, yaitu video sensing. Jadi ini adalah tampilan how to play di game Advertise with Video Sensing. Dan untuk cara bermainnya, ini menggunakan anggota tubuh yaitu kepala. Dan ada dua level. Yang pertama yaitu level mudah dan level kedua itu level susah atau hard. Level pertama itu level yang paling gampang.
Ini yaitu adalah untuk cara mainnya kepala harus robot ini harus dikenakan sampah untuk memakan sampah, itu menggunakan kepala. Kalau enggak menggunakan enggak itu pakai tangan biasa, pakai wajah. Karena susah, jadi kami menggunakan kursor. Ya, karena susah. Ya, lebar. Ini itu siapa tidak boleh mengenai dari semula, karena maka akan kembali ke tempat semula. Dan juga itu ada waktunya, yaitu waktunya sekitar 60 detik. Di waktu habis maka ya, karena susah, jadi kami menggunakan adat tadi ya. Begini ketika robot mengenai sampah atau makan, maka akan ada suaranya. Nah, ini karena bisa, yaitu karena menggunakan kursor ya. Kalau tidak maka akan kalah. Yang tadi itu adalah tampilan ketika menang, dan ini ketika tampilan kalah. Nah, ini adalah tampilan ketika kalahnya. Kamu kalah, klik bendera hijau untuk mengulangnya. Ya, ini adalah gaming buatan kami. Kesimpulannya, sampah merupakan masalah lingkungan yang serius. Maka game ini kami buat ya, untuk membuat orang menjadi tidak membuang sampah sembarangan. That is our motto. Thank you for listening. Is there any questions? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayah Bunda, kalau ada yang ingin memberikan pertanyaan. Itu tadi kenapa ya Mas? Kok bilangnya susah? Kira-kira kok yang bikin susahnya itu apa? Pakai itu tadi pakai apa namanya? Ini Ayah Bunda belum tahu.
sensor apa? Sensor kepala. Ya. AI. Susahnya kok pas dia dibuka, kok nggak bisa buka kayak tangannya atau kepalanya itu kira-kira dia tergantung dengan apa? Misalnya anak dengan, maksudnya gini, sinyal atau internet itu mempengaruhi atau hal yang lain mungkin Karena ini internetnya kadang bisa nge-lag, jadi mengaruhi sistem ininya buat video sensornya. Mungkin ada yang ingin bertanya. Ini nggak apa-apa ya. Itu bagus sekali tadi ya. Nah itu game itu bisa dimainkan usia anak berapa? Adik-adik bisa nggak? Soalnya itu bagus banget kalau adik-adik belajar mulai memilah-milah sampah. Untuk anak TK itu bisa nggak itu? Bisa. 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 Ini untuk semua umur ya. kayak udah sesuai kayak gitu ya. Nah. Ada lagi? Kalau tadi pakai sama warna itu mungkin itu dijelaskan lebih ini mas. Itu biar nanti orang tua tahu ternyata kalau bikin game itu sekarang kita buka game ya. Dan itu bisa jenisnya apa? Ketika sensor yang dipakai. Yang dipakai itu adalah itu tadinya itu pakai stretch lab. Dan itu ya untuk yang bikin video setting seperti itu. Ya. Oh ya. Langsung aja tes. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Miss dan Mister yang ada di SDSPRI. Jadi memang proyek ini luar biasa ya, Mas ya. Jadi ini adalah sebuah proyek yang di hasil kolaborasi anak-anak kita semua, Mas Rofi, Mas Alfoko, dan ada beberapa pasangan boy ya. Jadi di awal tadi sudah disampaikan dan dibuat oleh Mas Rofi ya, bahwa sampah ini akan dibedakan menjadi sampah organik dan sampah organik. Akan lebih baik nanti akan ada penjelasannya yang masuk sampah organik itu apa, yang masuk sampah organik itu apa. Mungkin kalau untuk tadi levelnya TK bisa dikasih gambarnya saja. Oh, yang organik itu bekas makanan yang pakai daun atau bekas kulit pisang atau apa, itu yang organik. Lalu yang organik itu apa? Bekas minuman, plastik. Jadi nanti yang memainkan game itu mendapatkan informasi tambahan selain memang harus menjual sampah pada tempatnya. Tadi sudah bagus sebenarnya prolognya, lalu berpikirnya teman-teman ketika membuat idenya itu anorganiknya dimasukkan, itu bagus. Nah, karena ini sebuah permainan edukasi, jadi ada sebuah informasi tambahan yang bisa diberikan kepada pemain gamenya. Yang pertama. Lalu yang kedua, sudah bagus saja ada levelnya. Ya. Abang juga kemarin bilang pulang sore kamu bikin level tambahan. Level tambahannya idenya bagus juga. Jadi ada sebuah kotak warna merah dan robotnya tidak boleh mengenai itu. Itu level 2. Level 3-nya dibuat seperti labirin. Keren kan? Buat dibikin seperti labirin. Jadi ketika dia melewati sebuah labirin, menyentuh temboknya atau ada musuh lain, itu akan kalah juga gitu. Oke, next step ya. Dan ini dengan ada level kedua juga sebenarnya sudah ada level yang sedikit naik dibandingkan dengan yang isi tadi. Ya, terus yang ketiga, yang terakhir, tadi kita sempat tunggu kalau memang misalnya kalah, luarannya apa? Jangan
ya Anda kalah bla bla bla. Tapi ketika kalah itu si pemain gamenya itu diminta untuk membaca sebuah summary ringkasan atau disodorkan sebuah link YouTube untuk mempelajari terkait dengan sampah organik anorganik atau kemana gitu. Jadi nggak hanya selamat, kalau selamat mungkin nanti bisa ada apresiasi apa gitu ya, piala muncul atau apa. Tapi kalau yang tadi kalah itu jangan hanya tulisan Anda kalah, tapi mereka diminta untuk membaca sebuah informasi, jadi edukasinya ada yang pentingnya ya. Terima kasih anak-anak kita kasih tepuk tangan dulu. Ada lagi pertanyaan atau yang ingin tahu masukan terkait dengan game kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ya, sudah satu kelompok yang maju. Bagaimana ini tadi? Sama deg-degan ya yang di depan sama yang di duduk. Ya itulah anak-anak kita ya. Anak-anak kelas 6 coba belajar presentasi ya seperti itu kayaknya. Masih anak kelas 6 tapi luar biasa. Mereka sudah sudah membuang rasa takutnya gitu ya, rasa deg-degannya dan berani tampil pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya ini ya tadi ternyata tabnya ditutup sama kelompok 1. Ya, sambil menunggu mungkin ingin tanya-tanya dulu ya, Mas Haski, Mas Juan dan Mas Tristan sambil menunggu persiapan. Coba cerita sedikit, ini proyeknya tentang apa? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan, judul proyeknya apa? Water level sensor water. Idenya dari mana ya idenya? Dari kalian sendiri? Dikasih sama Miss Rahma. Dikasih tahu Miss Rahma, baik sekali Miss Rahma, ya Allah, baik sekali. Tak kira salah satu ini tadi yang punya ide. Oke, nggak apa-apa. Ya. Sudah siap? Oke. Ya. Sudah siap ya? Oke. Siapa mau pegang mic dulu? Baik ayah bunda, kita saksikan ya penampilan kedua dari Ananda Tristan, Haski dan Juan yang pada kesempatan hari ini akan saksikan proyek IoT-nya. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
My name is Juan and this is my friend Hesti and Richard. We will present our project of water level sensor. Latar belakangnya adalah di sini ada sungai yang bersih. Beberapa hari lagi ada orang yang membuang sampah sembarangan ke sungainya dan sungainya menjadi kotor dan meluap. Tujuan pembuatan proyeknya ini adalah untuk memonitor ketinggian air secara real time dan peringatan dini level air. Bunda, mari kita memperlihatkan alat dan bahan kami. Pertama-tama kita menggunakan Wemos dan kita menggunakan level sensor. Dan yang terakhir kita menggunakan LCD display seperti ini berwarna hijau. Dan kita juga menggunakan kabel USB seperti ini. Dan kita menggunakan LED yang berwarna merah hijau. Dan disambungkan ini backboard yang ini berwarna hitam dan kabel jumper. Kabel jumper ini semua. Di sini kita sudah membuat sketsa di Tinkercad. Tinkercad adalah aplikasi untuk membuat atau membuat rincian sketsa di aplikasi. Dan kami sudah merealisasikan di dunia nyata seperti ini. Hasil proyeknya sudah kami buat dan sudah kami bawa di sini. Semangat. Cara kerjanya dari satu USB ke Wemos dan Wemos mengirimkan sinyal ke water level sensor untuk mendeteksi air. Jika water level sensor mendeteksi air, maka akan terdisplay di LCD value dan akan terdisplay level dan value-nya. Jika tidak ada air, maka di display tidak ada tulisan melapor. Dan jika ada air sedikit, maka akan terdisplay di LCD nilai aman. Jika air makin tinggi, warna mulai menjadi warna kuning dan di LCD akan menunjukkan hati-hati. Jika semakin tinggi lagi dan sudah hampir meluber, maka di LCD akan menunjukkan evakuasi.
dan lampu akan menjadi warna merah. Nah, nggak apa-apa. Turunin aja sensornya. Karena ada kendala warna merahnya nggak mau jalan, kayaknya water level sensornya udah rusak. Belum. Ya, mati lagi. Kelebihan alatnya adalah memantau ketinggian air secara real time, memberikan peringatan dini saat air melebihi batas, mudah digunakan dan dipasang di berbagai tempat. Bisa dikembangkan untuk sistem otomatis, pompa, alarm atau aplikasi. Kesimpulannya adalah water level sensor merupakan alat yang bermanfaat untuk memantau ketinggian air baik dalam penggunaan sehari-hari maupun sebagai upaya pencegahan banjir. Sekian dari kami. Sekian dari kami, bila ada salah mohon maaf dan adakah pertanyaan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Ikan hiu makan tomat. Thank you so much. Silakan saya Bunda. Oh iya, Monggo ya. dipersilakan. Satu ya, bertiga ya. Posisinya. Sudah nggak deg-degan kan? Mungkin terima kasih. Ada yang mau bertanya? Mau ya? Ayo. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, you are do great job for all. Thank you. Jadi terima kasih untuk pertama kali kalian melakukan istilahnya proyek yang sangat bagus ini mungkin cuma komentar aja ya. Saya kira tadi inspirasinya dari underpass Joglo gitu ya. Jadi sering naik ini sebenarnya memang aplikasi bisa diaplikasikan memang untuk daerah-daerah yang rawan banjir ya. Kalau tadi disampaikan salah satu kesimpulan itu kalau kita punya water sensor level pertama memang untuk early detection, kemudian memberikan peringatan kepada penduduk sekitarnya ini tingkat air naik. Kemudian sebenarnya kembali lagi kalau di aplikasi sebenarnya adik-adik nanti ini bisa dikembangkan lagi seperti tadi. Jadi biasanya memang dikembangkan itu untuk kalau level yang kemarin yang tadi yang low, kemudian medium, terakhir high ya. Itu nanti dia akan menghidupkan pompa otomatis. Jadi sebelum air itu naik, ini di Jakarta sudah dilakukan seperti itu. Nanti harapannya di Joglo seperti itu juga, di Solo itu karena teman-teman di sekitar situ masih sering kebanjiran ya. Jadi memang kalau itu sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman pemadam kebakaran, teman-teman penanggulangan bencana, itu sangat berpengaruh, sangat hebat untuk idenya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk usia anak kelas 6 itu sudah keren banget. Eh, Jadi nggak perlu dia nggak keren lagi. Jublo Pak, penting loh, jublo perlu itu Pak. Iya betul. Ada lagi satu lagi. Ayah atau bunda? Monggo. Oh iya, monggo ayah. Oke, ini keren sekali. Akhirnya kalau ayah bunda lihat mungkin agak sedikit terganggu sama pie selection-nya. Pie selection. Harusnya konde ya. Iya, yang sama pie selection karena di kelompoknya kan mas-mas semua. Mungkin kalau ada mbaknya satu agak sedikit care mungkin kan. Karena lebih baik kalau misalnya ditempeli water level sensor gitu di frame gitu lah gitu atau Levelnya berapa? dikasih level air Level air mungkin boleh. Jadi ketika nanti ditampilkan akan lebih baik gitu ya. Anak-anak cowok ya. Anak-anak cowok. Iya, memang kayak gitu. Wadahnya terbatas. Iya. Tapi pemilihan tempatnya bagus, kotaknya bagus, cuman iya, waktu collection ya. Kemarin sini dikasih ditempelin. Ya. Oh, cakep gitu. Oke, Kurang makasih. waktu aja. Terima kasih sudah bertanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Airnya dituang dulu sini. Terima kasih ya Mas Zuen, Tristan dan Hazmi. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Ya, sekali lagi ya inilah anak-anak kita kelas 6 gitu ya. Ya masih seperti ini. Itu kemarin Mas, ini kok polos banget ya. Mbok Yu dikasih pohon-pohon apa ini juga baru dikasih kemarin ditempel pohon-pohonnya. Ternyata masih ada yang terlewat ya. Ya itulah menunjukkan bahwa itu memang hasil karya asli mereka ya Bunda. Ya, selanjutnya silakan ini ada Akbar, Mas Akbar, kemudian Atalah dan Izara, kelompok ketiga untuk persiapan ya. Persiapan presentasi proyek selanjutnya. Proyeknya apa ini judulnya? Cycling Save Our World. Aduh. Sudah siap. Kemarin idenya dari kalian sendiri atau dari mana? Dari kita. Oke, dikerjakannya bareng bertiga kan ya? Ya, benar? Oh, ya. Sudah siap? Ya, persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kegiatan kita itu berawal dari sampai menumpuk lulusan sampah dan TPS, lalu TPA, dan diakhiri dengan daur sampah. Tujuan kita yaitu adalah berhenti membuang sampah sembarangan dan menciptakan lingkungan yang bersih dan indah. Nah, ini ya Bunda untuk tampilan game awal. Ada how to play, ada start dan about. Di game kita ada 3 level. Untuk yang level pertama ada recycling atau daur ulang. Di game kedua ada mesh tapi bertema Pac-Man, dan game ketiga mesh juga tapi bertema Mario. Nah, untuk level 4 ini menggunakan video sensing. Dengan ini kami menyimpulkan bahwa kami berharap untuk masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Ya, di autoplay ada tutorial yang memandu kita. Jadi untuk cara bermain game kedua itu memainkannya dengan 3 karakter. Untuk karakter pertamanya menggerakkannya dengan arah-arah panah dan bagian merahnya menggunakan WSD dan TFG. Untuk game pertama memakai panah kanan, dan game kedua menggunakan 3 pemain juga. Game ketiga untuk about atau tujuan kita adalah agar masyarakat sadar kalau membuang sampah sembarangan itu adalah kesalahan. Nah, ini di level pertama, kalau kena mesin nanti terdaur ulang sendiri dan bisa digunakan kembali. Untuk game level 2 ini bertema Pac-Man. Nanti setiap menyentuh sampah atau mengambil lagi mendapatkan skor 1. Dan monster 2 ini membantu menghalangi si Pac-Man agar tidak mengumpulkan sampah. Ya, terus ada laser yang menghalangi juga si Pac-Man untuk mengambil sampah. Nah, nanti kalau skornya sudah mencapai 6 baru bisa keluar. Kalau belum mencapai 6 skor tidak bisa keluar.
tim ketiga ini sama sih ada. Tapi ini nggak level ketiga dari sebelumnya. Si Monster ini bisa merubah ukuran jadi besar dan mengecilkannya. Terus ini juga tidak pemain juga yang kalau si Mario itu jalan jadi geraknya agak lebih lambat. Kalau yang si Luigi itu menggunakan mobil jadi geraknya agak lebih cepat. Ini sama kalau udah ngumpulin, udah nyentuh ini mendapatkan skor 1. Si monster membantu menghalangi buat mengumpulkan sampah-sampahnya. Nah, kalau sudah mencapai 5 skor baru bisa keluar lewat sini. Dan lanjut ke game 4. Jadi si karakter nyalonnya ini mengikuti kepala dan setiap pengambil itu mendapatkan sebuah sukses. Nanti kalau sudah mencapai 15 akan selesai sendiri. Nanti kalau udah segitu aja gamenya. Ayah Bunda, ada pertanyaan? Monggo ya Bunda kalau ada masukan. Kira-kira berapa lama ini bikinnya ini jadi sampai level banyak sekali? Agak lama sih, Bun. Sampai tadi malam loh. Ada lagi? Nah, kita tanya, Wih. Ya, tanya. Terima kasih ya, bagus sekali. Ini anu Bun, dikerjakan sampai tadi malam. Jadi tadi sampai malam itu masih dibimbing luar biasa sama Miss Nia ya. Kalau menurut Akbar tuh sama teman-teman yang lain itu game paling sulit yang level berapa? Yang ini yang 4S. Level 4. Pakai video sensitif. Itu yang paling sulit. Mungkin kalau masukan ya, kalau yang paling levelnya paling sulit itu skornya mungkin bisa ditambah untuk kalau dapat 1 botol mungkin poinnya 5 atau berapa biar tambah wow gitu ya pas pencapaian selamat atau apa. Terus mungkin tadi di penampilan mungkin ada audionya ya, ditambah audio pas ya kamu mencapai apa tadi skor 15 gitu, ada kring atau apa, itu mungkin lebih menarik itu ya. Tapi overall bagus banget. Sampun nggih Ayu Bunda. Ditutup dulu.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Atala, Akbar, dan Izara sudah mempresentasikan karyanya terbaik ya Kak. Mereka bertiga sudah dilembur sampai kemarin itu pulang sore. Untuk selanjutnya ini dari kelompoknya Mas Ovi, kemudian Kak Hida dan Mas Zuan ya. Ini proyek IoT ya Kak. Idenya dari hasil gunung, ya Allah. Maksudnya gimana ya? Hasil gunung tahu datang sendiri. Gunungnya bisa dapat ide, keren banget ya. Ya Allah. Sudah siap? Oke. Maju dulu semuanya bertiga di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hida and my friend is Ovi and Zuan. Let us present our project under the title Fire Alarm. Perkenalkan, nama saya Zuan Hafiz-Perkanata, akan menjelaskan tentang latar belakang proyek yang kami buat bersama. Kami melihat banyaknya berita TV tentang kebakaran gedung di Indonesia. Kebakaran gedung bisa menjadi sangat ekstrim jika tidak ditangani dengan cepat dan serius. Perkenalkan, nama saya Ovi. Tujuan proyek kami membantu korban kebakaran gedung yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa kelihatan, memberi peringatan jika ada kebakaran dan siap siaga untuk oleh pihak berwajib. Di proyek kali ini kami menggunakan beberapa bahan-bahan yang kami rakit beberapa hari. Sini kami menggunakan sensor gas, sensor anti-fire, WMOS, kabel mini channel, dan lampu LED. Langkah-langkah di sini kami membuat casing kaget untuk bisa merencanakan dan memantau apa yang kami kerjakan. Lalu kami merangkai alat fisik. Kami merangkai beberapa hari dengan bantuan istri saya dan beberapa teman-teman yang lain. Lalu kami melakukan uji coba. Untuk hasil karyanya, jadi sistem proyek kami kali ini, jika sensor api kami mendeteksi suhu di atas 80 derajat, maka dia akan mengirim sinyal kepada lemot kami dan mengirim sinyal kepada output kami berupa lampu LED. Lalu baterai kami akan menyala dan berbunyi dan disertai dengan lampu LED hijau dan terang. Lalu di sini kami memiliki sensor gas. Sensor gas kami untuk berjaga-jaga jika pukulan api sudah terlalu besar, maka sensor gas kami akan mengirim sinyal kembali kepada WMOS dan tetap dikeluarkan oleh lampu LED kami. Lalu lampu LED kami bisa menyala dengan cukup terang.
Kelebihan project adalah lampu lebih nyala, lebih terang, gas sensor untuk berjaga-jaga, korban api sudah membesar, suara bizo lebih nyaring suaranya. Kesimpulan kami dalam proyek ini, secara keseluruhan proyek fire alarm ini kami berhasil selesaikan dengan baik, alhamdulillahnya. Sistem keberadaan asap atau api secara otomatis dan memberikan peringatan ini melalui alarm. Tujuannya agar orang-orang bisa lebih sigap dan siaga jika ada kebakaran di gedung-gedung yang tinggi ataupun bisa disalurkan kepada pihak yang berwajib. Ya, that's all for my team. Terima kasih Ayah Bunda yang sudah memperhatikan kami. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda ada pertanyaan untuk prodi kami kali ini? Ya, silakan ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kemarin itu anak saya di sebelah kanan. Hari ini saya deg-degan, ternyata sudah ada tepuk tangan. Kalau ada tepuk tangan, yo garuk-garuk ke sila saya gitu. Saya hanya menyarankan bukan kepada si anak-anak, kepada guru-guru atau yayasan atau sekolah di sini, agar mungkin ada pelajaran atau ekstra yang namanya public speaking, supaya anak-anak juga enjoy untuk menyampaikan presentasi-presentasi kayak gini. Dan itu mungkin juga kaitannya dengan pelajaran sekolah, mungkin menyampaikan materi, literasi dan sebagainya. Nah, mungkin harus ada istilahnya tambahan ekstra untuk melatih anak-anak berbicara. Selagi anak-anak berdemo mungkin yang satu bicara, selagi ini berotak-atik ada tidak diam. Tapi insya Allah tadi saya lihat ya alhamdulillah nggak ada yang blank. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih masukannya dari Ayah Ovi ya. Nah kayak gitu, contoh gitu. Ini kami latihan presentasi, latihan mandiri. Jadi maaf kalau ada kurangnya. Ada pertanyaan lagi lain? Satu lagi monggo saya atau Bunda? Sudah? Sudah, terima kasih. Maaf atas kekurangannya. Segala kekurangannya minta maaf. Kami mohon undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk kelompoknya Mas Duan, Mas Ovi dan Kak Hida. Untuk penampilan selanjutnya ini ada dari kelompoknya, silahkan dipersiapkan, Kavi, Alfat dan satu lagi itu Primrose. Nah untuk hari ini Primrose sedang dirawat di rumah sakit karena demam berdarah, tapi luar biasa kemarin menyampaikan kepada kami, Miss, diizinkan untuk presentasi online ya Miss ya, gitu. Jadi nanti sambil menunggu persiapan Primrose untuk bisa bergabung ya bersama kita semua di sini. Sudah siap ya? Nanti sambil nunggu Primrose untuk gabung ya. Sudah siap Miss Ana boleh ya? Oke. Gimana? Ini sudah deg-degan dari semalam. Ini Primrose gimana iya gitu, sebentar ya. Ini sudah masuk Primrose tapi di sini. Oh gitu. Tampilkan di sini.
Iya, sebentar. Ya. Tarik nafas kami, Alfat. Proyeknya apa ini? Judul proyeknya Judul proyeknya adalah Save Our Planet, disingkat SOP. Idenya dari siapa? Proyek kalian bareng-bareng ketemu bareng-bareng. Kalau tadi bicara lagi dulu mungkin sama. Kalau lagi kalau kalian gimana? Lukis. Hah? Lukis. Oh disuruh nih. Alhamdulillah baik hati. Oh iya iya. Sebenarnya kan dibagi sama kamu itu sudah dari bulan Januari ya. Kalian yang benar-benar merasa harus serius bikin ini sampai sampai capek sampai yang gitu-gitu. Memang dari Januari sudah terus dari foto baru kemarin baru merasa ya ternyata sudah gimana kak pengalamannya kemarin? Cerita itu karena dari pengen tahu nanti apa bikin proyek rasanya gimana yang dirasakan. Ya, rasanya deg-degan. Ada banyak maksudnya kesulitan itu yang udah nggak apa ini susah nih katanya Tampilannya baik. atau lancar saya dong Gus kamu sudah pro gampang bikinnya. Sampai. Sampai ada kesulitan yang dihadapi pernah apa? Kesulitan yang pernah dihadapi sampai harus nyari begini sampai begini. Seleksi apa nyari kesulitan ini gimana sih? Pernah nemuin yang kalian kok uangnya banget nulis apa? Pernah kasih proyek? Waktu masuk ke dunia. Masuk ke sini ya, pernah dapat juga? Oh sering banget.
Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello ladies and gentlemen, I will presentation about our project. It's called Save Our Planet. My name is Albert. My name is Tommy. We will presentation our project. Next. Latar belakang pembuatan video ini. Membuang sampah keselokan dapat menyebabkan saluran tersumbat dan memicu banjir. Sementara itu penebangan pohon kemudian dapat memperparah pemanasan global. Dua hal tersebut dapat mengancam keberlangsungan hidup kita di bumi dengan cara mencegahnya. Tujuan game ini dibuat untuk menyadarkan para pemainnya untuk selalu menjaga bumi kita dari hal-hal yang disebutkan oleh Kavi, seperti penebangan liar, membuang sampah sembarangan ke sungai, pokoknya tidak melakukan hal-hal yang merugikan atau yang dapat merusak lingkungan ini. Hasil proyek kami
Benar ya. Beginilah hasil proyek kami. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa hal-hal yang merusak bumi seperti membuang sampah ke laut atau ke sungai, dua-duanya bukan itu. Terus menghancurkan terumbu karang, menghancurkan terumbu karang, menebang hutan secara berlebihan atau deforestasi, dan membunuh hewan liar. Hal itu dapat merusak keberlangsungan hidup di bumi. Ini yang terjadi jika kalian tidak menjaga bumi. Di game ini ada tiga game mode: Jungle Adventure, Garbage Sorting, sama River Adventure. Jika mengklik Jungle Adventure, maka kita bertugas untuk menghijaukan atau menumbuhkan pohon-pohon di sekitar kita. Jika sudah, maka tanah pun menjadi hijau dan udara pun menjadi segar. Ini adalah cara untuk menjaga keberlangsungan hidup kita di bumi. Bikin garbage sorting, kita harus memilah kita harus menaruh
sampah pada tempatnya yang benar. Jika salah, maka poin pun akan berkurang. Sekarang kita akan mencoba yang river adventure. Di river adventure kita alun. Di river adventure kita berperan sebagai orang Jadi adventure kita berperan sebagai orang yang sedang menaiki kayak, tapi banyak satu batu yang dikelilingi oleh sampah. Kita harus menghindarinya, jika tidak kita tewas. Dan itulah game-gamenya. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Silakan ya Bunda yang akan memberikan masukan atau pertanyaan kelompoknya Pak. Salah satu ayah atau bunda, monggo. Kalau nggak ada yang mau. Ini kok aku sudah deg-degan dari kemarin ya Mas ya. Awalnya silakan telepon sama tapi koordinasi karena berdua masuk rumah sakit. Tapi begitu menjelang malam sekitar jam 8:30, Miss terus pengen ikut. Akhirnya mungkin mereka udah dari awal sudah banyak rasa ya Mas ya. Dari deg-degan gimana gitu. Monggo, tapi sudah luar biasa sekali ya Alfat dan Al-Kahfi untuk presentasinya pagi hari ini. Semangat ya, sudah bagus, keren. Walaupun kemarin sempat deg-degan, insya Allah sudah bagus. Tidak ada sih, sudah cukup. Oke. Terima kasih untuk kami dan Alfat juga Mbak Prima. Semoga nanti lokasi berikan kesembuhan dan bisa bergabung dengan teman-teman. Silakan ke tengah. Dua. Bawa ke tengah. Ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penampilan selanjutnya dari kelompok, iya, tarik nafas dulu. Ini sudah sudah tegang dari tadi Alfa, kemudian Rama dan Rasen. Silahkan di karyanya dibawa dulu. Tepuk tangan. Iya. Ini IoT ya proyeknya. Oke, salah satu persiapan slide-nya dulu ya. Presentasinya disiapkan dulu. Oh, sangat depan. Oke. Ya. Silahkan dibuka. Ini berapa lama kemarin bikin proyeknya Mas Rama? Berapa lama bikin proyeknya?
Kira-kira berapa? 2 minggu? 3 minggu? Atau dikebut pada lebaran? Atau dikebut 1 minggu kemarin? Gimana Mas Rasen? Tahu orang tua ini dikerjakan selama berapa lama? 2 minggu benar. Bertiga, dikerjakan bertiga benar? Oke, idenya dari mana? Idenya dari mana? Dijawab aja. Idenya dari mana? Dari kalian bertiga. Ya, Dari ini. dari kita bertiga. Oh, dari kita bertiga. Dapatnya di mana? Diem ngelamar bertiga. Searching YouTube. Di YouTube. Ya, Benar. benar. Oh, keren. Berarti bukan Yesus ya? Benar. Wah. Silakan ke tengah semua. Dimulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respectable to our parents and Miss Anna, Miss Nina, and Mr. Chu. We going to presentation about automatic plant watering and monitoring system. Nama anggota Rama Rasen. Alfa. Langkah dan tujuan kami membuat alat ini karena banyaknya orang yang lupa menyiram tanaman atau sering berpergian keluar kota. Alat dan bahan ada water pump, soil moisture sensor, LCD screen, kabel jumper, saklar elektronik, selang dan air. Dan ada WMOS, relay modul, L2C modul, dan aplikasi Blink. Ini adalah gambar sketsa Tinkercad yang kami buat dan hasil project. Sistem kerja automatic plant water adalah jika di LCD depan ini angkanya sudah di bawah 600 berarti itu kering, berarti itu lembab. Di atas 600 itu berarti menandakan bahwa tanah sedang kering dan siap untuk disiram. Sistem ini menggunakan sensor soil moisture untuk mendeteksi tingkat kelembapan, kemudian memicu penyiraman hanya saat dibutuhkan, menggunakan aplikasi Blink untuk memantau real time. Ini adalah aplikasi yang digunakan untuk menyiram dari jarak jauh. Namun ini belum bisa disambungkan karena wifi-nya belum masih offline. Dan kami akan mencobanya. Seperti ini. Sekian dari kami, kelompok Rama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?
ya seperti Rasen bilang tadi ya, misalkan disambungkan dengan HP, jadi kita kerja, kemudian kita keluar kota, tanaman di rumah masih aman seperti itu. Dulu saya sempat beli juga, sebenarnya pengen juga bertanam atau bertanam di rumah, tapi karena nggak ada orang jadi mikir nih. Jadi sekarang kalau udah ada alat gini kan sudah nggak mikir dua kali lagi, kita beli tanaman yang mahal pun masih tetap safety seperti itu. Nanti tak tolong juga dibikinkan satu di rumah ya. Biar monsteranya nggak kering ya, biar monsteranya nggak kering. Kalau mau jalan-jalan aman ya, Mbak? Tinggal ke luar negeri, tinggal ditinggal Tinggal pulang. umroh. Iya, makasih, keren banget semuanya. Oke, monggo, ayahnya Mas Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ayahnya Rama. Sebelum saya sampaikan, saya baca pantun dulu. Jangan lupa cakepnya buat anak-anak. Anak pintar, rajin belajar. Gurunya hebat, penuh inspirasi. Mereka bersatu, pantang menyerah. Menuju masa depan cerah, penuh prestasi. Tadi sudah disampaikan Ibu bahwa masih kecil sudah peduli lingkungan. Menurut saya sih luar biasa. Dan ini sudah mempunyai andil untuk melestarikan lingkungan dan menjaga bumi ini. Saya rasa ini luar biasa dan saya menyebut dari pertama sampai sekarang semuanya adalah orang-orang hebat. Orang hebat adalah orang yang berani mencoba, berani belajar, berani jatuh, belajar dan belajar lagi meskipun sudah sukses. Terima kasih. Miss Dina sama Miss Tokyo itu juga lihat perjuangan kalian yang sampai sore lapor capek Miss. Bahkan kemarin Miss uang udah jadi habis, pinjam uang dulu gitu. Saya maaf nggak apa-apa Mas kalau jajan gitu. Karena memang mungkin ya posisi anak-anak harus kerja fokus gitu dia secara fisik capek, kemudian juga apa ya otak juga dipakai berpikir keras itu ya. Jadi Masya Allah luar biasa kalian semuanya ya. Oke, tepuk tangan sekali. Oke, sudah cukup ya ya Bunda, masih ada 2 kelompok lagi, silakan ya bertiga. Karyanya boleh dibawa nanti difoto sama Miss Maya. Oke, ditutup dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah kata. Luar biasa ya. Insya Allah kerja sekalian akan berbuah manis ya. Ke depan ini ide. Nanti harapannya mungkin sekarang mereka baru kelas 6 ya Bunda. Mungkin 6 tahun lagi saat mereka sudah masuk bangku kuliah, mereka akan mewujudkan itu dalam bentuk yang nyata. Walaupun tidak oleh mereka, maka itu bisa jadi diwujudkan oleh orang lain. Nah itu jadi apa ya untuk anak-anak kita. Oke, kelompok selanjutnya siapa? Ada Mas Fakih, Mas Abid, dan Kak Ayu. Silakan. Sentak dulu. Oke, sambil menunggu persiapan. Miss Dina mau nanya juga lagi pertanyaan yang sama dengan yang tadi. Idenya dari mana ini? Ada yang dari kita, ada yang dari ada masukan dari bisnisnya juga. Kalau ide awalnya pengennya bikin game ini, Miss, game ini gitu dari kalian. Iya. Oke, terus kalau ada kesulitan Mas baru konsul ya sama Mas. Iya. Sip, sudah siap? Sudah siap? Silakan. Ke tengah ya, bertiga.
student. Respectable to Miss Anna, Miss Nina, and Mr. Joe, and everyone. Let us present our project under the title is Another Student. Presentasi pertama akan dibawakan oleh Fadi. Latar belakang dari proyek kami antara lain yaitu ada banyak wilayah yang terkena bencana alam karena perilaku manusia, di antara lain yaitu antara lain seperti menebang pohon secara ilegal dan kebakaran hutan secara liar. Jadi masalah yang kita ambil ini tentang pemunduran hutan yang banyak dilakukan di wilayah-wilayah tertentu yang bisa berdampak longsor karena hutan yang ditebang atau hutan yang dibakar secara ya. Misi kami membuat proyek ini yaitu untuk membuat orang-orang lebih peduli kepada lingkungan, dan kami menolak adanya pembakaran hutan secara liar dan penebangan pohon secara ilegal. Dengan ini kami menyimpulkan bahwa kami hanya berharap tidak ada lagi setelah ini pemunduran hutan secara ilegal atau liar. Oke, ini masih lagi. Jadi pas aku mau cerita, jadi pas kita membuat ini itu kayak kendalanya banyak, kayak misalnya ngebak-ngebak. Jadi kita membetulkannya, kadang-kadang saat kita sudah selesai kita coba lagi dan malah rusak banyak. Jadi kita mencoba untuk membetulkannya dan sekarang sudah bisa. Ini adalah game yang kita buat. Jadi pertama ketika kita menekan tombol bendera hijau akan muncul loading awal. Setelah loading awal ini akan kita menuju ke menu pertama yang ada sprite bumi. Ketika kita menekan sprite buminya, kita akan menuju ke animasi pertama. Animasi pertama ini menceritakan tentang hutan yang kebakaran karena ulah manusia sendiri.
Di yang kedua ini menceritakan tentang hutan yang gundul akibat kebakaran hutan sebelumnya. Dan yang ketiga ini menceritakan tentang hutan yang ditebang oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Setelah itu, ini ada menu utama. Menu utama ini terdiri dari Power About, How to Play, dan Play. Power About ini isinya menceritakan tentang kita dan juga tentang dirinya. Nama pembuat, Fakih, Ayun, Adit. Game ini kita buat agar masyarakat sadar bahwa melindungi lingkungan itu sangatlah penting. Kita tekan tombol bunyi yang berada di kanan atas. Ini ada tombol How to Play. How to Play ini isinya menceritakan tentang cara memainkan gamenya. Pertama, cara memainkan gamenya adalah menggunakan tombol WASD, cursor, dan space. Dan kita harus menyelesaikan setiap levelnya. Jika tombol play ditekan, maka akan muncul ke tampilan game pertama. Di game pertama ini bercerita tentang adanya kebakaran hutan, di mana kita harus memadamkan api yang ada di gamenya ini. Cara mengambil air di game ini adalah mengambil air di sungai. Setelah mengambil air, kita menembakkan air ke apinya agar apinya padam, dan tugas kita yaitu memadamkan semua api yang ada di game pertama ini. Ketika air sudah habis, air bisa diisi kembali di sungai yang ada di tepi. Kita harus memadamkan semua api yang ada di dalam gamenya ini. Setelah semua apinya padam, maka ada muncul sebuah tampilan untuk lanjut ke game berikutnya. Game kedua ini menceritakan tentang hutan yang bekas kebakaran dan kita harus menyuburkan pohon-pohonnya yang gundul. Pertama, kita mengambil air di danau yang ada air ini. Setelah itu kita tembakkan ke pohon dan pohonnya akan menjadi lebat. Di sebelahnya juga ada lagi, sama kita harus mengambil air dan menyuburkan pohonnya. Ketika sudah selesai, di sini akan ada tombol game 2 clear, dan ketika kita klik kita akan menuju ke game yang ketiga. Game ketiga
ini menceritakan tentang ada orang yang mau menebang pohon dan kita harus melindungi pohon yang ini ditebang oleh manusia-manusia ini. Di sini ada juga pohon yang sudah ditebang oleh manusia-manusia ini, dan kita harus menyerang manusia satunya lagi agar pohon satunya lagi itu tidak kena tebang. Di sini kita hanya mempunyai 3 nyawa. Ketika nyawa kita habis, kita akan kalah dan mengulangi dunia kembali. Ketika sudah selesai, di sini akan muncul surprise. All clear, kamu sudah merawat bumi dari kerusakan. Nanti dan ketika kita klik akan menuju ke menu utama. Thank you so much for Miss Anna, Miss Nina, and Mr. Joe, and everyone. Is there any question? Silakan Ayah Bunda, monggo. Apakah ada pertanyaan? Akan memberikan masukan atau pertanyaan pada kelompoknya Mas Adit, Fasih, dan Ahyur. Silakan. Keren ya, ini sudah 3 level nih. Ada 3 level dan ada nilai edukasinya. Jadi harapannya nanti kalau 10 tahun yang akan datang kalian sudah selesai kuliah ke-1 ya minimal insyaallah. Nah, gitu. Jadi nanti game-game yang muncul itu ya di Play Store itu bukan game-game yang nggak bermutu gitu ya, yang bisa merosak moral gitu. Tapi nanti kalian yang akan kemudian mengisi ya Play Store itu dengan data kalian. We hope will be useful in the future. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi ya. Nah ini penampilan yang terakhir ya, pamungkas ya dari kelas 6B. Silahkan untuk persiapan. Dara, Firda, Moses, dan Nau. Kelihatannya tegang sekali nih. Tarik nafas. Buang pakai sini. Silakan. Ya, persiapan salah satu file-nya. Bisa dibuka. Ya, sambil nunggu Miss mau tanya-tanya dulu. Ayo. Kelihatan grogi kita ya, Allah. Kalau ayo ini orang tua kalian, ini latihan. Duduk ya, dibuka ya. Idenya dari mana ini? Dari mana Mas Firda idenya, proyeknya? Dari kalian atau dari Miss? Dari Miss. Bener Miss? Dari Mister lo ya? Mister itu bukan pembimbingnya? Pembimbingnya siapa? Mister Yul. Kalau Mister itu mau nggak ikut-ikutan sama kalian? Yang Dari pilih siapa kalian. ya? Dari Nau. Dari Nau idenya. Oh dari Nau. Dapat dari mana Nau? Dari darah. Oh dari. Mereka itu begitu ya. Tidak ingin terlihat lebih menonjol dari temannya.
mulai. Ya, oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nao and Dara Moses Virga. Let us present our project under the title Smart Water Level Monitoring System. Latar belakang dan tujuan. Seringkali kita tidak tahu isi air di dalam toren sudah habis atau penuh. Hal ini bisa menyebabkan boros air dan merepotkan. Oleh karena itu, kita membuat alat yang bisa memantau ketinggian air di toren secara otomatis. Dengan itu, kita bisa mengisi air tepat waktu dan menghindari tumpah. Kelebihan, kemudahan, pemantauan level air secara real time dari jarak jauh, misalnya melalui smartphone. Di rumah cukup menggunakan listrik, kita dapat mematikan dan menyalakan secara otomatis menggunakan smartphone. Jika alat yang sekarang sudah ada, sekarang yang alat sudah ada tidak bisa memeriksa ketinggian air. Maka alat kami mampu mengetahui bagian air yang belum terisi. Dan alat kami mampu membuat kita merasa aman karena alat kami memiliki sistem notifikasi yang membuat kita tahu air itu dalam keadaan full atau tidak. Yang dibutuhkan ini ada Wemos TSD8266 dan jumper wheels untuk kabelnya, breadboard yang berwarna hitam, LCD display, lalu ada ultrasonic sensor, ada chargers, relay 1 challenge, mini pompa sama aplikasi Blink. Ini adalah aplikasi Blink untuk menyalakan projectnya. Ini adalah skema rangkaian. Fingerpad ini ada water pump, ada ultrasonic sensor, ada nodem tube, ada relay modul, ada LCD display, dan aplikasi Blink. Urutannya di sini ada input, ini juga output, dan prosesnya ada di node 2, relay kabel sama baterai. Ini hasil proyek.
dinyalakan. Kita masukkan air. Pada awalnya, ini ketinggian airnya adalah 0,0. Dan jika ini dinyalakan, dimasukkan airnya, dan ini dinyalakan. Ini kita bisa on off kan dari aplikasi ini. Di sini ketinggian airnya sudah menunjukkan 1 cm. Hasil 0,4. Di sini batasnya dan yang kosong adalah 4,0 cm. Atau ada ayah bunda yang mau mendekat melihat Di apa yang muncul berapa? ayahnya anak-anak, Presentasi. ayahnya Mas Yuda, ayahnya Mas Nawa itu, mamanya Mbak Dara, ayahnya Om Naswa, boleh diberikan supaya lebih jelas karena kalau dari jauh boleh silakan. Dijelaskan ke ayahnya. Tambah grogi biar Thank you so much. We hope our project will be useful in the future. Is there any question? monggo ayah bunda ada yang memberikan masukan atau apresiasi boleh sekali. Ini kelompok terakhir ini. Ada monggo ayahnya Mas Nau, Mas Mokas, atau Mama, ayo Ma, anak wedo ini Ma. Oh, ada pesanan khusus. Oke, luar biasa ya, menginspirasi proyeknya. Semoga nanti nggak hanya bersih di sini ya, tapi kalau kalian sudah punya ilmu yang lebih gitu ya, bisa dibuktikan dalam proyeknya, dikasihkan hadiah untuk mama. Jadi nggak fokus, bikin dan anak-anaknya sendiri. Oke ya, silakan ditutup nanti foto sama nanti di tengah ya. Alasnya bisa dimatikan dulu dan dibawa. Ke tengah kan? Ya, di bawah salah satu. Ya. Oke. Oh ya, ditutup dulu nanti baru dibawa sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah sudah selesai dengan lancar dan Masya Allah sangat menginspirasi. Dulu waktu Bunda Wafi umur 12 tahun, Bunda Wafi sudah punya karya apa? Kita masih nggak bisa. Iya, kalau Papa Alfa bilang kita masih manjat-manjat, tetap kemarin siapa ya? Kita pengennya manjat pohon, Miss. Oh iya, kalau iya main masak-masakan ya, artinya masih belum punya karya ya, belum punya hasil karya proyek yang luar biasa seperti anak-anak kita hari ini ya, Masya Allah. Saya ucapkan terima kasih untuk ayah bunda semuanya yang pada kesempatan pagi hari ini sudah mengalokasikan ya waktu khusus, terus pokoknya nggak boleh ada acara ya. Hari ini anak saya dan teman-temannya presentasi. Terima kasih sekali, itu adalah kehadiran panjenengan semua di sini itu penyemangat tersendiri ya, motivasi tersendiri untuk anak-anak kita semuanya, dan harapannya semoga nanti proyek-proyek mereka ini, kalaupun ya bukan mereka sendiri yang kemudian mewujudkannya kelak, semoga bisa menjadi inspirasi di luar sana ya, orang-orang di luar sana, dan bisa menjadi amal jariah untuk mereka. Baik, sekali lagi terima kasih ayah bunda untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Mari kita tutup ya untuk agenda kita pada pagi ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya semua ayah bunda, dan jangan lupa ya kertas meniko yang tadi iya silakan untuk diberikan ya. Ini kalau ini motivasi tertulis, apresiasi tertulis, nanti di luar sana monggo ekspresikan ya, ekspresikan kebanggaan panjenengan semua kepada anak-anak kita, karena itu adalah energi positif untuk mereka nanti ya. Sekian saya sebagai pembawa acara pada pagi hari ini, bisa jadi banyak kesalahan ya atau hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih semuanya kepada ayah bunda yang telah hadir sampai acara selesai ya. Semoga nanti pulang dari sini silahkan untuk melanjutkan kegiatannya, dan sekali lagi terima kasih untuk dukungan dan apresiasinya untuk anak-anak pada pagi hari ini. Terima kasih. Kondoripun dari Akan Sugeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ya nanti bisa ditawarkan di dekat foto booth ya bunda. Siapa aja cantolin aja. Sudah sampai selesai juga. Jadi Iya karena Api ini nggak ke kantor. kantor mau ke kantor. Oke. Oh lah ya. Ya kantor sih. Iya dia ke kantor.